Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Randy Ditama dengan NIM 1943009. Di sini saya akan mendemonstrasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Efektivitas DHCP Snooping dan Port Security dalam menanggulangi serangan DHCP Starvation pada jaringan VLAN berbasis Cisco Packet Tracer. Pendahuluan, implementasi jaringan VLAN yang menggunakan protokol DHCP untuk alokasi IP otomatis memiliki celah keamanan kritis pada data link layer karena tidak adanya mekanisme autentikasi. Kerentanan ini dimanfaatkan oleh penyerang melalui serangan DHCP starvation, yaitu menjadi jaringan dengan MAC address palsu untuk menghabiskan persediaan IP pada server. Untuk menanggulangi ancaman tersebut, diperlukan mekanisme pertahanan berlapis pada switch manageable menggunakan kombinasi fitur DHCP snooping dan port security. DHCP snooping berfungsi membatasi jumlah paket DHCP per detik, sementara port security mengunci MAC address dan memutus port yang terindikasi melakukan manipulasi. Penelitian ini bertujuan menguji efektivitas kombinasi kedua fitur tersebut melalui simulasi Cisco Packet Tracer guna memberikan rekomendasi teknis yang aplikatif bagi administrator dalam mengamankan jaringan VLAN. Metode penelitian dilakukan dengan metode eksperimen, dilakukan melalui pengujian komparatif yang dibagi menjadi dua prosedur pengujian utama untuk mengukur efektivitas fitur keamanan yang diterapkan. Satu, skenario pengujian A, kondisi jaringan tanpa pengamanan. Pada skenario ini, fitur DHCP snooping dan port security pada switch dinonaktifkan. Kedua, skenario pengujian B, kondisi jaringan dengan keamanan aktif. Pada skenario ini, fitur DHCP snooping dan port security pada switch kembali diaktifkan. Demo konfigurasi. Berikut ini adalah topologi yang digunakan pada penelitian ini. VLAN 10 bau, VLAN 20 PKP, VLAN 30 BKK, VLAN 40 balai bahasa, VLAN 99 lainnya. Dan ini adalah tabel IP address-nya. Di pengujian pertama, tanpa fitur keamanan DHCP snooping dan port security, berikut ini gambaran secara besarnya, yaitu pertama penamaan VLAN pada switch, selanjutnya konfigurasi port akses, selanjutnya konfigurasi trunk ke router utama dan router palsu. Selanjutnya konfigurasi router utama, yaitu mengaktifkan port ke ISP, mengaktifkan port ke switch, konfigurasi IP address, konfigurasi DHCP server, konfigurasi subinterface VLAN 10, 20, 30, 40 pada 99 pada router utama, konfigurasi IP DHCP pool VLAN 10, 20, 30, 40, 90 pada router utama. Selanjutnya konfigurasi router palsu yang terdiri dari mengaktifkan port ke switch, konfigurasi IP address router palsu, konfigurasi DHCP server, konfigurasi subinterface pada router palsu, konfigurasi IP DHCP pool pada router palsu. Lanjut ke demonstrasinya, yaitu di PC1 ketika diminta untuk minta IP address. Sebentar, ini adalah IP address dari router resmi yang tandanya berhasil. Selanjutnya di PC2, di VLAN 10 juga. Berikut ini adalah IP address dari router palsu. Berarti ini tandanya serangannya berhasil, tidak bisa membedakan mana yang router palsu dan jalur router utama. Untuk port security-nya, ketika dipindah, dia masih bisa, yang seharusnya itu tidak bisa. Hanya ada 1 atau 2 tambahan PC baru dia bisa, sedangkan kalau lebih, dia tidak bisa. Ini bisa karena dia belum ada pengaturan IP DHCP snooping dan port security-nya. Selanjutnya lanjut ke pengujian B, yaitu ketika port security dan DHCP snooping-nya aktif. Untuk mempersingkat waktu, saya buat jadi 2 file. Yang pertama tadi sebelum ada konfigurasi keamanan, ini ada setelah ada konfigurasi keamanan. Bisa dilihat di PC1. Sebentar. Tadi IP DHCP snooping ada pengaturan limit rate yaitu 2, berarti maksimal permintaan IP address itu 2 kali dalam waktu yang berdekatan. Ketika sudah lebih dari 2 kali, biasanya dia nggak bakal dapat IP address lagi, nggak bakal dapat IP address lagi. Ini adalah IP address dari PC1, yaitu dari 10.2 berarti dapat dari router utama yang trust. Ketika di bolak-balik seperti ini nanti dia bakal, nah bisa kita lihat di bagian sini itu dia tidak bisa mendapatkan IP address karena di shutdown ya, di violation-nya shutdown, sudah diatur di IP DHCP snooping tadi. Sebentar, kita ping ke PC2 ya, 192.168.10.3. Dia berhasil. Tujuan ping ini untuk mendaftarkan MAC address di VC Ethernet 02. Jadi nanti ketika dipindah ke PC lain dia bakal sudah ada inputannya yang pertama tuh di PC1. Selanjutnya tadi kan 10.3 ya. 10.3 langsung ke ini di ping 192.168.10.3. Dia berhasil. Nanti selanjutnya dia nggak bisa karena cuma boleh dua MAC address yang terhubung lewat ke port fast Ethernet 02. Ketika dipindah ke 03, PC 13 biasanya tidak bisa ketika mencoba melakukan ping. Sebentar. Ping 192.168.10.3. Dia tidak bisa dan keterangannya merah. Sebentar. Tuh timeout. Timeout. Dan untuk portnya itu di shutdown, violation-nya shutdown karena dia sudah melebihi 2 MAC address yang diizinkan. MAC address-nya sudah dipakai di PC 1 dan PC 14. Jadi ketika ada PC tambahan itu tidak bisa. Itu adalah hasil dari penelitian saya ketika fitur DHCP snooping dan port security-nya aktif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.